Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara atau seri tema Aku Haus. Hari ini adalah pertemuan yang ke-18 dan kita akan bahas atau akan belajar untuk tahu beberapa penyebab dari penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina. Jadi memang enggak satu sebabnya ya, ada beberapa sebab. Kita lihat di nomor 128. Dia mengalami penderitaan dari suster-suster yang ada di dalam komunitas tersebut, di dalam kongregasi tersebut. Suster Faustina bercerita ya, sharing, aku dihakimi dari segala penjuru. Tidak ada lagi suatu pun dalam diriku yang lolos dari penghakiman para suster. Jadi apa saja yang dilakukan, apa saja yang dikatakan selalu diawasi oleh suster-suster dan juga dicurigai. Contoh ya, Suster Faustina sakit, tapi suster-suster di sana menganggap Suster Faustina itu bohong. Bukan itu aja, kenapa dia pura-pura sakit? Karena menurut mereka Suster Faustina itu males, nggak mau disuruh kerja, nggak mau melaksanakan tugas, jadi pura-pura sakit. Dan yang terlebih lagi, mereka menganggap Suster Faustina itu pengen dilayani. Karena dia sakit kan, pengen dilayani, disiapin makannya, ya dilayani lah ya. Itu anggapan dari suster-suster. Terus Suster Faustina pernah bercerita bahwa hasil komunikasi dia dengan Yesus, Yesus bilang suatu hari Suster Faustina akan menjadi santa. Siapa yang percaya? Bahkan oleh suster tua dia ditegur, nggak mungkin suster bisa bercakap-cakap dengan Yesus. Yesus itu begitu suci, begitu luar biasa. Kamu tuh siapa? Kamu tuh manusia berdosa. Nggak mungkin dia ngomong sama kamu. Apalagi Yesus bilang kamu mau jadi santa. Kamu itu pelihat, kamu itu pemimpi, kamu itu membesar-besarkan masalah, kamu itu so suci. Bisa jadi dia ini mana mungkin jadi santa ya. Itu yang dipertegas oleh suster-suster itu, dianggap Suster Faustina itu pembual, tukang bohong. Ada lagi disebut bahwa Suster Faustina itu menghayal ya. Pelihat, katanya melihat ini, melihat itu, bohong. Bahkan Suster Faustina pernah bilang bahwa dalam masa penjajahan, dalam masa Nazi Jerman ini menguasai daerah-daerah, dia akan menyerang juga biara kongregasi ini. Tapi mana ada suster yang percaya ya, setelah kejadian baru percaya. Nah, inilah penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina karena dia mengatakan sesuatu tapi tidak diterima, bahkan diputarбalikan, bahkan menjadi negatif. Banyak lagi tuduhan-tuduhan yang lain ya. Seperti contohnya dia punya tugas untuk kerja di dapur. Dia mencuci kentang. Di sana tuh kentangnya besar-besar. Sedangkan Suster Faustina tuh tangannya kecil. Jadi kalau mencuci kentang, membuang air hasil cucian kentang, kentang-kentang itu juga ikut keluar dari tempat panci besar itu. Dan akhirnya dia harus mengulang lagi, harus bekerja lagi. Banyak yang nggak percaya. Suster Faustina bilang Yesus minta supaya gambaran kerahiman ilahi itu gambaran yang Suster Faustina lihat supaya dilukis. Dia bercerita tapi nggak ada yang mau percaya, nggak ada yang mau mensupport. Nah itulah penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina yang disebabkan oleh ketidakpercayaan atau tuduhan-tuduhan atau penghakiman dari teman-teman suster dalam komunitasnya. Tapi karena Suster Faustina konsisten dengan apa yang memang dia alami, maka lama-lama katanya suster-suster itu udah mulai pada bosan. Karena Suster Faustina nggak bela diri.
ya sudahlah, mau percaya nggak percaya biarin aja ya. Suster-suster itu mulai bosan dan Suster Faustina bilang, karena udah nggak gangguin dia lagi, Suster Faustina merasa damai. Tapi rasa damai ini menjadi sesuatu yang buat Suster Faustina itu dia menjadi tenang, menjadi bisa beristirahat. Tapi ini nggak terjadi atau berlangsung lama. Dari situ Suster Faustina tahu ya bahwa Tuhan telah sangat dekat denganku pada saat-saat penganiayaan seperti itu. Ini bisa menjadi masukan buat kita semua juga. Melalui segala macam kecurigaan, penghakiman, penderitaan, Suster Faustina tidak titik, tidak stop, tidak berhenti pada penderitaan tersebut, tapi dia bilang, aku jadi tahu bahwa Tuhan telah sangat dekat denganku pada saat-saat penganiayaan seperti itu. Ini menjadi satu sharing yang menguatkan kita semua. Kalau kita juga dalam posisi seperti itu, percaya Tuhan menjadi sangat dekat dengan kita semua. Kalau kita kan seringnya berpikir justru sebaliknya ya. Kalau kita mengalami masalah, kita mengalami kegagalan, kita mengalami kesusahan, kita suka berpikirnya justru, kok Tuhan gak sayang sama saya? Kok Tuhan nggak jaga saya? Kok Tuhan nggak pelihara saya? Semoga sharing Suster Faustina kali ini justru memberikan satu pengharapan buat kita semua. Justru pada saat kita gagal, pada saat kita menderita, pada saat kita sendirian, pada saat dianiaya, dihina, pada saat itulah aku menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Lanjut ya, Suster Faustina bilang badai ganas menerpa lagi. Karena suster-suster itu enggak diam selesai, tapi mungkin udah kehabisan bahan. Dan hal itu Suster Faustina bilang dia tidak lama mengalami damai istirahat tersebut. Badai ganas datang lagi katanya. Kecurigaan mereka sepertinya jadi kenyataan. Jadi tadinya curiga, wah, Suster Faustina ini males jadi pura-pura sakit. Tapi melalui suatu proses, suatu situasi, suatu waktu, akhirnya suster-suster ini menyimpulkan bahwa apa yang dipikirkan oleh suster-suster itu menjadi kenyataan. Memang betul Suster Faustina itu males. Memang betul Suster Faustina itu pura-pura sakit karena nggak mau kerja. Karena memang dia ingin dilayani. Ya, jadi tadinya curiga, sekarang suster-suster di sana sudah masuk ke dalam kesimpulan bahwa apa yang mereka pikirkan itu menjadi kenyataan. Sebetulnya dalam hidup kita juga sering ya kita kayak gitu. Misalnya ya, saya di kantor, di perusahaan. Ada yang curiga sama saya bahwa saya itu terima sogokan. Saya juga nggak tahu kenapa mereka bisa berpikir seperti itu ya. Tapi mereka bilang, iya, Esther ini terima sogokan katanya gitu. Mereka berasumsi, mereka menduga, mereka mulai menuduh. Tapi belum ada bukti. Lama-kelamaan, bukannya masalahnya selesai, tapi akhirnya mereka mengambil satu kesimpulan bahwa Esther ini memang terima sogokan. Cuma dia itu begitu hebatnya, begitu lihainya katanya sampai nggak terbukti. Lihat, kalau orang sudah menuduh, ya tuduhannya seperti itu. Bukannya nggak bisa terbukti, bukannya artinya berarti memang tidak ada bukti, artinya kan tuduhan mereka salah. Tapi manusia itu kalau sudah punya niat mau nuduh, dia akan kejar terus sampai apa yang menjadi pikirannya itu terbukti. Dan kalau akhirnya enggak terbukti, mereka juga nggak mau salah. Tetap menyalahkan saya, dia bilang saya itu begitu lihai sampai saya nggak bisa dibuktikan bahwa saya terima suap. Itu tuduhan yang terjadi. Dan setelah saya baca apa yang Suster Faustina alami, ya ternyata
sama seperti saya juga pernah mengalaminya. Jadi Suster Faustina betul-betul sakit, dia sakit TBC, sakit di dalam badannya, nggak bisa kelihatan dengan kasat mata, nggak bisa bergerak, capek, kelelahan, sama seperti kita sekarang ya. Banyak yang kena COVID kan, keganggu pernafasannya, banyak yang sudah sembuh juga dari sakit COVID. Tapi kalau saya tanya beberapa orang yang sudah sembuh, sudah negatif ya dari sakit COVID, ternyata mereka tetap mengalami gangguan pernafasan. Sesak napas, jadi kalau malam mau tidur itu dia masih minta dibantu oksigen 1 jam. Ada yang kerja-kerja sebentar aja udah sesak napas. Nah ini kan nggak bisa dibuktikan apakah dia betul sesak napas atau pura-pura capek nggak mau kerja. Hal ini juga dialami oleh Suster Faustina. Dia betul-betul sakit TBC, tapi secara kasat mata dia nggak kelihatan sakit. Sehingga suster-suster yang tadinya menduga jangan-jangan Suster Faustina nih males, masih belum bisa masuk ke dalam satu kesimpulan. Tapi akhirnya dia masuk ke dalam kesimpulan bahwa apa yang dituduhkan itu seolah-olah menjadi suatu kenyataan. Itu yang Suster Faustina katakan, badai ganas menerpa lagi. Kecurigaan mereka sepertinya jadi kenyataan. Dan Tuhan agaknya menghendaki hal ini. Tuhan seolah-olah membiarkan dugaan-dugaan mereka itu. Suster Faustina katakan, aku mulai mengalami berbagai kegagalan. Ini yang tadi ya. Jadi Suster Faustina mula-mulanya dicurigai dan suster-suster lain itu menganggap kecurigaannya menjadi kenyataan karena ternyata apa yang dilakukan oleh Suster Faustina justru mengalami kegagalan. Kegagalannya dalam tugas sehari-hari, ketidakpahaman dari pihak sekitar. Orang-orang nggak bisa ngerti, nggak bisa menerima fakta bahwa Suster Faustina sakit. Walaupun Suster Faustina sakit, dia tetap berusaha melaksanakan tugas dia. Dan di sini dikatakan dia mengalami kegagalan dalam tugasnya sehari-hari. Mungkin ya, bayangan saya, dia lagi melakukan tugasnya, tapi karena dia betul-betul capek, betul-betul sakit, dia nggak bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi kan kelihatannya gagal ya, nggak bisa melaksanakan tugasnya. Nah, suster-suster lain menganggap bahwa tuh kan terbukti kan, memang Suster Faustina itu males nggak mau kerja, sehingga kerjaannya juga nggak dikelarin. Itulah faktanya tuduhan dunia ya. Dan Suster Faustina berpikir bahwa Tuhan agaknya memang menghendaki hal ini terjadi. Tapi aku selalu berusaha untuk melakukan dengan hati yang murni. Jadi terserahlah mau gagal, mau tuduhan orang, tapi saya tetap punya target untuk melaksanakan segala sesuatu dengan hati yang murni. Yang tahu cuma Tuhan dan Suster Faustina. Orang sekitar, orang luar nggak bakalan tahu apakah Suster Faustina lakukannya dengan hati yang murni atau enggak ya. Di mana-mana aku diawasi seperti pencuri. Di kapel, di kamarnya, di dalam tugas-tugasku sehari-hari, bahkan di dalam kamar mandi aja, Suster Faustina sampai bingung apakah saya mandi ini harus melepaskan jubah saya, baju saya atau enggak gitu. Karena dia merasa begitu banyak suster-suster mengawasi dia. Bukan hanya di kapel, bukan hanya di kamar ya, bahkan mandi pun dia katakan, saya perlu buka baju nggak nih gitu ya. Tempat tidurku diperiksa berkali-kali. Itu kecurigaan dari suster-suster tersebut. Diawasi seperti pencuri. Itulah penderitaan yang disebabkan oleh tuduhan, penghakiman, dugaan dari suster-suster dalam komunitasnya. Penderitaan lain kita baca di 766. Ada orang-orang yang secara sengaja atau tidak sengaja membuat aku menderita. Ini mungkin kita alami juga ya dalam hidup kita sehari-hari.
Ada orang yang sengaja atau tidak sengaja membuat kita menderita. Aku mau hidup tulus dan tidak terpengaruh oleh mereka. Jadi, walaupun Suster Faustina tahu ada orang yang secara sengaja dan tidak sengaja mau membuat dia menderita, tapi yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah aku mau tetap hidupnya tulus dan nggak terpengaruh sama mereka. Caranya, satu, aku berusaha menemukan Tuhan Yesus dalam diri orang itu. Jadi kalau ada orang yang membuat aku menderita, Suster Faustina berusaha mencari Tuhan di dalam diri orang itu. Karena dia percaya setiap manusia punya sisi baik. Jadi dia berusaha menemukan Tuhan dalam diri orang itu. Maka kasih menjadi murni dan menjadikan jiwa penuh dengan ketahanan dan kekuatan. Jadi walaupun dibikin susah sama orang itu, tapi karena Suster Faustina melihat Tuhan di dalam orang itu, maka dia tetap punya kasih yang murni pada orang itu. Enggak jadi menghakimi, enggak jadi menuduh, enggak jadi membalas, enggak jadi curiga. Ya. Yang kedua, aku tidak mengharapkan sesuatu dari ciptaan. Karena itu aku tidak dikecewakan. Jadi dia berusaha tidak berharap sesuatu pada orang itu. Kalau suatu pernikahan ya, si istri berharap saya menikah dengan si A, saya harap hidup saya bahagia, hidup saya senang, saya disayang terus, apa yang saya minta pasti dikasih sama suami saya. Dia punya pengharapan sehingga dia pilihlah suami ini. Nah, kalau ternyata harapannya enggak terpenuhi, dia akan menjadi kecewa. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Suster Faustina, justru aku tidak mengharapkan apapun dari orang itu. Jadi mau dia baik, mau dia nggak baik, mau dia murah hati, mau dia pelit, mau dia jahat, Suster Faustina nggak berharap apa-apa terhadap orang itu. Sehingga dia bilang, aku tidak akan dikecewakan. Yang ketiga, karena Suster Faustina tahu dari dirinya sendiri, dari orang itu, berarti dia kan ciptaan ya, dia tidak punya apa-apa. Ciptaan itu miskin, nggak punya apa-apa. Maka buat apa saya berharap sama dia? Ini boleh menjadi masukan buat kita semua. Jangan berharap pada manusia. Mau suami, mau istri, mau orang tua, mau anak ya. Jangan berharap. Karena di sini Suster Faustina bilang, dia itu ciptaan, dia itu miskin. Apapun yang dia punya itu berasal dari Tuhan, dari Allah. Jadi jangan berharap pada manusia. 4. Aku ingin menilai segala sesuatu menurut kacamata Allah. Menurut cara Allah. Jadi Allah selalu punya pandangan yang berbelas kasih, yang murah hati, yang pengampun, dan lain-lain ya. Dan Suster Faustina mau berusaha menilai segala sesuatu menurut cara Allah. Bukan cara manusia. Dia mau menilai segala sesuatu menurut cara Allah. Itu salah satu cara untuk dia mengatasi penderitaan dari orang-orang yang baik sengaja atau enggak sengaja membuat Suster Faustina menderita. Lanjut ya, di 653. Ini pada waktu pengakuan dosa. Terjadi 25 April 1936. Penderitaanku lebih nyeri dari kapanpun. Jadi Suster Faustina lagi sharing, dia lagi mengalami penderitaan yang nyeri daripada kapanpun. Jadi penderitaannya luar biasa ya. Aku merasa seolah-olah tubuh dan jiwaku terpisah. Karena dia mengalami penderitaan yang seperti itu, maka dia memutuskan untuk mencari terang dalam pengakuan kudus. Jadi dia pergi menerima sakramen tobat. Aku membuka jiwaku. Jadi dia ceritakan apa yang menjadi permasalahannya, penderitaannya, kesusahannya kepada Bapak pengakuan. Tapi justru imam itu takut mendengar pengakuanku selanjutnya. Jadi mungkin dalam
ruang pengakuan dosa, pada waktu Suster Faustina menyampaikan apa yang menjadi kesusahannya, penderitaannya, pastor itu bilang, stop. Dia takut untuk mendengarkan kelanjutan daripada pengakuan dosanya Suster Faustina. Dan ini menyebabkan aku bahkan lebih menderita. Dia menderita, dia pergi ke pengakuan dosa untuk memperoleh kekuatan, penghiburan, rahmat dari Tuhan melalui Bapak Pengakuan. Tapi karena Bapak Pengakuannya menjadi takut untuk mendengarkan penjelasan keterangan dari Suster Faustina, ini malah membuat Suster Faustina menjadi semakin menderita. Melihat imam ketakutan, aku tidak merasakan damai sedikit pun. Itu membuat dia semakin menderita. 496. Hari pengakuan. Aku merasa sama sekali ditinggal oleh Allah. Merenungkan hal ini, yaitu dia harus meninggalkan biara untuk membuat kongregasi baru. Di satu pihak, Yesus minta pada Suster Faustina untuk mendirikan kongregasi baru. Nah, di pihak lain dia merasa Allah sama sekali meninggalkan dia. Oleh sebab itu, pada petang hari aku mengaku dosa. Pergilah dia ke sakramen tobat ya. Apa yang ingin diceritakan malahan dia nggak bisa bercerita dengan lengkap. Ya udah ngomong seadanya, setelah itu dia dapat absolusi dan dia pergi. Ketika pergi tidur, penderitaan makin hebat. Menjadi suatu api yang membakar kemampuan jiwaku. Seperti sambaran halilintar, seperti masuk ke relung hatiku yang paling rahasia. Di situ dalam kepasrahan, dalam situasi seperti itu, Suster Faustina katakan, terjadilah kehendakmu ya Tuhan. Nah, pada waktu menerima sakramen tobat tadi ya, dia nggak bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Sebelum yang dia katakan belum selesai, dia udah ngomong hal yang lain lagi. Dia pun heran kenapa bisa seperti itu ya. Jadi waktu menerima absolusi dan terus dia pergi. Dan malamnya dia tetap mengalami satu penderitaan. Dan akhirnya sampai ke titik di mana dia katakan, terjadilah kehendakmu ya Tuhan. Karena kita juga semua tahu ya, kita tahu janji Tuhan, dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Pada saat kita mengalami banyak masalah, banyak tantangan, banyak penderitaan, ikut nasihatnya Suster Faustina. Terjadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan. Ini bisa ditambah ya dengan doa nomor 78. Itu doa penyerahan. Allah tidak pernah mencobai melebihi apa yang dapat kita tanggung. Kalau Allah mengirim penderitaan sedemikian besar, maka dia pasti menguatkan jiwa itu dengan rahmat yang lebih besar. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan, yakin, punya pengharapan, punya iman bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu jatuh tergeletak. Dan dengan penderitaan yang begitu besar, Tuhan akan memberikan rahmat yang jauh lebih besar untuk bisa mengatasi penderitaan-penderitaan tersebut. Dan suatu doa penyerahan memberikan kemuliaan lebih besar kepada Allah daripada banyak jam doa yang penuh dengan penghiburan. Seperti yang Suster Faustina katakan, terjadilah kehendakmu ya Tuhan. Yesus, Engkau andalanku. Terima kasih, salam kerahiman.